Selamat datang di Kabupaten Barito Timur, Gumi Jarijanang Kalalawa. Kabupaten Barito Timur adalah salah satu kabupaten pemekaran di ujung timur Provinsi Kalimantan Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002. Secara geografis, Kabupaten Barito Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah timur dan selatan, sedangkan pada bagian barat dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang terletak pada 1 derajat lintang utara dan 2 derajat lintang selatan, serta 114 sampai dengan 115 bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur sebesar 3.834 km persegi atau sekitar 2,50% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdiri dari 10 kecamatan, 100 desa, dan 3 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur adalah dataran rendah yang ketinggiannya berkisar antara 15 sampai 80 meter dari permukaan laut. Kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Dengan tidak adanya sungai besar dan banyaknya sungai kecil atau anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun. Udaranya relatif panas, yaitu pada siang hari bisa mencapai 34,6 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai 21 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi, yaitu mencapai 239,53 mm. Semenjak berdirinya Kabupaten Barito Timur dipimpin oleh Bupati atau penjabat Bupati, yaitu 1. Dr. Andes Gumarawan Panti, penjabat Bupati Barito Timur, masa jabatan 2002 sampai dengan 2003. 2. Haji Zain Alkim, Bupati Barito Timur, masa jabatan 2003 sampai dengan 2013. 3. Ampera Ayemebas, Bupati Barito Timur, masa jabatan 2013 sampai dengan 2018. 4. Dr. Hewan Haji I. Ketut Widi Wirawan SHMM, penjabat Bupati Barito Timur, masa jabatan 2018. 5. Ampera Ayemebas, Bupati Barito Timur, masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. 6. Indra Gunawan, SE-MPA, penjabat Bupati Barito Timur sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan sekarang. Dalam menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan di wilayah Kabupaten Barito Timur, didukung oleh pegawai negeri sipil sebanyak 3.504 orang, terdiri dari perempuan 1.963 orang, laki-laki 1.541 orang. Pembiayaan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2022 dengan realisasi pendapatan 966,04 miliar rupiah dan belanja 893,72 miliar rupiah. Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2022 mencapai 115.406 jiwa yang terdiri dari 59.155 jiwa laki-laki dan 56.251 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Barito Timur sebesar 3.834 km persegi, maka setiap kilometer persegi ditempati penduduk sekitar 30 jiwa. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk 98.420 jiwa. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 75,30% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,95%. Besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja, Kabupaten Barito Timur menduduki urutan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022.
Kondisi ini diimbangi dengan kualitas pendidikan angkatan kerja. Berdasarkan status pekerjaan utama, mayoritas penduduk Kabupaten Barito Timur yang bekerja berstatus buruh atau karyawan atau pegawai 44,17%, diikuti oleh berusaha sendiri sebanyak 25,48%, sementara pekerja bebas hanya 0,77%. Salah satu sarana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pada tahun 2022, jumlah sarana pendidikan sekolah dasar atau sederajat sebanyak 157 unit, pada jenjang SMP atau sederajat sebanyak 39 unit, pada jenjang SMA atau sederajat sebanyak 20 unit. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2022 untuk kelompok usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah sebesar 98,62%, kelompok usia 13 sampai dengan 15 tahun sebesar 94,30%, dan kelompok usia 16 sampai dengan 18 tahun sebesar 71,16%. Fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Barito Timur yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang 1 unit, Puskesmas 11 unit, dan Puskesmas Pembantu 64 unit. Didukung oleh tenaga kesehatan seperti dokter, spesialis 13 orang, dokter umum 28 orang, dokter gigi 4 orang, tenaga kesehatan lainnya 442 orang. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Barito Timur pada peringkat 3 di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 setelah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan nilai sebesar 72,07%. Indeks pembangunan manusia merupakan cerminan kemajuan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertanian merupakan sektor penunjang utama perekonomian Barito Timur. Subkategori perkebunan, kontribusi yang paling dominan yaitu karet dan kelapa sawit. Produksi karet di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 mencapai 23.201,98 ton, sementara kelapa sawit sebesar 420,56 ton. Pada subkategori perikanan, produksi budidaya ikan air tawar Kabupaten Barito Timur tahun 2022 mencapai 1.498,93 ton, terdiri atas 794,83 ton budidaya ikan di media kolam dan 704,10 ton menggunakan keramba. Sementara itu, jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Barito Timur sebanyak 1.370 rumah tangga. Pertambangan dan energi, pertambangan dan penggalian berperan penting terhadap perekonomian. 46,62% perekonomian Barito Timur disumbang oleh kategori pertambangan dan penggalian, di mana batu bara merupakan komoditas utama. Pada sektor kelistrikan, daya listrik PLN yang terpasang di Kabupaten Barito Timur sebesar 31.640 kWh dengan jumlah produksi listrik 41,09 juta kWh serta produksi listrik terjual 40,66 juta kWh. Produksi listrik yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya penduduk Kabupaten Barito Timur yang berimbas pada pemakaian akan kebutuhan listrik dalam kegiatan sehari-hari. Untuk kelistrikan di Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2014 didukung oleh pembangkit listrik tenaga uap pada PT Rimau Elektrik. Adapun industri pengolahan, nilai tambah industri pengolahan terus meningkat. Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 6,15% terhadap perekonomian Kabupaten Barito Timur tahun 2022 dengan laju pertumbuhan real sebesar 2,84%. Perkembangan industri pengolahan rotan dan batu bata tergolong baik yang didukung oleh ketersediaan bahan baku yang berlimpah dan berkualitas. Sektor konstruksi berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Barito Timur, namun sektor ini merupakan salah satu lapangan usaha yang terkena dampak
pandemi COVID-19 dan cukup parah, sehingga sangat berpengaruh kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian Kabupaten Barito Timur tahun 2022 sebesar 6,87% dari total perekonomian daerah dengan laju pertumbuhan real sebesar 5,84%. Dalam mewujudkan Barito Timur sebagai destinasi wisata, keberadaan hotel dan penginapan, serta akomodasi makan minum merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 berjumlah 15 unit, terdiri dari 8 unit berlokasi di Kecamatan Dusun Timur dan 7 unit berlokasi di Kecamatan Dusun Tengah. Perkembangan sektor pariwisata perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Beberapa objek wisata memiliki potensi untuk dikenal masyarakat umum seperti objek wisata Bendungan Karau di Dusun Tengah, Bendungan Tampa di Kecamatan Paku, Taman Anggrek Alam di Kecamatan Paju Epat, Goa Liang Saragi di Kecamatan Awang, Bukit Jodoh di Kecamatan Patakep Tutui. Sedangkan objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Barito Timur antara lain Museum Lewu Hante di Kecamatan Benua Lima, Makam Putri Mayang di Kecamatan Dusun Timur, Balai Keramat Abeh di Kecamatan Karusen Janang, dan Makam Sutaono di Kecamatan Paju Epat. Pada sektor transportasi dan komunikasi, jalan sebagai sarana penunjang transportasi berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Panjang jalan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 adalah 978,19 km, sepanjang 813,19 km dari total jalan tersebut merupakan jalan kabupaten. Dari total panjang jalan tersebut, sebesar 34,16% sudah diaspal, 33,98% berupa jalan kerikil, 29,88% berupa jalan tanah, dan 1,98% merupakan jalan lainnya. Dalam bidang komunikasi, internet menjadi salah satu kebutuhan penting bagi penduduk Kabupaten Barito Timur dalam memperoleh berbagai informasi dan jaringan sosial. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS, penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sebesar 69,02%, sementara penduduk perempuan ada sebesar 61,17%. Kondisi ini meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun keadaan sinyal belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Barito Timur. Karena itu, pemerintah Kabupaten Barito Timur terus melakukan pemantauan dan perbaikan, bahkan penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang bidang komunikasi. Pada sektor perbankan dan investasi, laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi cukup tinggi. Laju pertumbuhan real kategori jasa keuangan dan asuransi Kabupaten Barito Timur tahun 2022 sebesar 4,07%. Laju pertumbuhan sektor jasa keuangan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur seperti penyaluran bantuan seperti usaha kecil menengah yang terus digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Adapun bank yang tersedia di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 terdiri dari kantor BNI sejumlah 1 unit, kantor BRI sejumlah 4 unit, kantor Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sejumlah 2 unit, kantor Bank Mandiri sejumlah 1 unit. Dan setiap kantor bank memiliki fasilitas anjungan tunai mandiri untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Posisi pinjam rupiah yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR pada akhir bulan Desember tahun 2022 sebesar 2,87 triliun rupiah dengan jenis penggunaan pinjaman yang digunakan sebagai modal kerja, pinjaman untuk investasi, dan pinjaman untuk konsumsi. Untuk produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan indikator ekonomi
yang mampu mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 10,95 triliun rupiah. Sektor primer masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Barito Timur. Kondisi ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 31,38% dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 18,79%. Demikianlah sekilas profil Kabupaten Barito Timur. Kumi Jari Janang Kalalawa menjadi jaya selamanya. Barito Timur resmi menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah sejak tahun 2002. Status Kabupaten Barito Timur ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dengan ibu kota Tamiang Layang yang terletak antara 1 derajat 2 detik lintang utara dan 2 derajat 5 detik lintang selatan, 114 derajat sampai dengan 115 bujur timur dengan iklim tropis. Rata-rata suhu antara 19,70 derajat Celcius sampai dengan 36,60 derajat Celcius. Kabupaten Barito Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan di sebelah utara dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 km persegi dengan total jumlah penduduk adalah 116.946 jiwa dengan pengelompokan 60.246 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 56.700 jiwa berkelamin perempuan. Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat Barito Timur
adalah petani karet dan petani sawah. Potensi daerah di Kabupaten Barito Timur sangatlah luar biasa, mulai dari potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Tentunya, potensi tersebut akan menjadi tantangan kepada pimpinan daerah, agar potensi daerah tersebut dapat berkembang dan dapat memberikan kemajuan, serta kesejahteraan kepada rakyat Barito Timur, terutama dalam hal menunjang bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM, dan program pro-kerakyatan lainnya. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur terpilih periode 2013 sampai dengan 2018, yakni Ampera Ayemebas SEMM dan Haji Suryansah SKM, Kabupaten Barito Timur terus berbenah dan terus memacu pembangunan sebagaimana yang sudah tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Barito Timur tahun 2013 sampai dengan 2018. Melalui visi dan misi yang dibuat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dengan tolok ukur apa yang bisa diberikan oleh daerah tersebut untuk kemajuan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat Barito Timur, maka lahirlah visi Barito Timur 2013 sampai dengan 2018, yakni terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintah yang amanah, bersih, berwibawa, dengan berorientasi ekonomi kerakyatan. Kemudian visi tersebut akan diwujudkan melalui 7 poin misi Kabupaten Barito Timur 2013 sampai dengan 2018, yakni 1. Melaksanakan pemerintah daerah yang baik secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan transparan. 2. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta jembatan, penunjang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk percepatan pembangunan, serta melakukan percepatan pembangunan desa melalui konsep mandiri pedesaan ngamuan tumpuk dengan pola transparan dan aspiratif. 3. Meningkatkan penataan kesehatan masyarakat meliputi penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan kualitas serta kuantitas tenaga kesehatan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. 5. Pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan berdasarkan keahlian serta kearifan lokal masyarakat. 6. Pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan di segala bidang melalui koperasi dan usaha mikro kecil menengah UMKM menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta perlindungan tenaga kerja lokal dan ketersediaan lapangan kerja. 7. Pembinaan umat beragama secara adil dan merata, dan pembinaan olahraga seni dan budaya. Untuk pelaksanaan dan penerapan 7 visi pembangunan daerah tersebut, maka pada setiap tahun anggaran melalui peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Timur yang disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, maka program pembangunan terus berjalan dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur. Upaya maksimal dari pemerintah daerah juga terus terlihat dari meningkatnya jumlah realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun. Menurut data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, pada tahun 2014, realisasi pendapatan daerah sebesar 744.895.318,19 sen, naik 16,5% dari tahun 2013 sebesar 636.356.149,43 sen. Pada tahun 2015, realisasi pendapatan daerah kembali naik 26,7% dari tahun 2014 menjadi
806.504.703.120,8 sen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah kembali naik 12,5% dari tahun 2015 menjadi 907.572.103.801,65 sen. Dan pada tahun 2017, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum secara nasional, maka realisasi pendapatan turun 2,3% atau realisasi pendapatan menjadi 886.543.091.004,81 sen. Jumlah APBD ini bisa dikatakan masih terbatas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Barito Timur, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, yang tentunya sangat besar pembiayaannya untuk kebutuhan sektor ini di setiap tahun anggaran. Dari data Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2013, panjang total jalan di Kabupaten Barito Timur adalah 934,28 km. Sedangkan pada tahun 2013 ini, baru sekitar 40% jalan kabupaten dan desa yang dalam kondisi baik. Dan tentunya, ada kurang lebih 500 km jalan di Kabupaten Barito Timur yang menjadi fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018. Dan kemudian, hal itu memerlukan anggaran yang sangat besar untuk dapat semaksimal mungkin menuntaskan pembangunan di bidang infrastruktur di Kabupaten Barito Timur. Dalam hal ini, memerlukan ketegasan kepala daerah untuk berani meminimalkan pengeluaran yang dianggap tidak prioritas. Maka, keluarlah kebijakan yang dianggap kurang populer saat itu, yakni pengurangan biaya perjalanan dinas para pejabat di lingkungan pemerintah daerah secara besar-besaran, dan juga pemotongan kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang prioritas. Dan tentunya hal ini menyebabkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah Barito Timur sendiri pada saat itu. Dan akhirnya, hal tersebut tetap dilaksanakan demi mengedepankan kepentingan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga sebagai upaya menuju tata birokrasi dan tata anggaran yang efektif, efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Kemudian, atas keseriusan dan kerja keras pemerintah daerah dalam hal penataan birokrasi, penertiban laporan keuangan dan aset, akhirnya pada tahun 2017, untuk pertama kalinya, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Palangkaraya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Pemerintah daerah bersama DPRD bertekad untuk bersama-sama mengawal opini tertinggi dari BPK ini dengan tetap melaksanakan pengawasan dan pembinaan, baik kepada aparatur ataupun pada penggunaan anggaran sesuai dengan misi Barito Timur poin pertama, yakni melaksanakan pemerintah daerah yang baik secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Pada tahun 2013, untuk infrastruktur dianggarkan 75 miliar yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga 510,84 km jalan masuk dalam kategori baik. Kemudian meningkat menjadi 646,82 km di tahun 2014 dengan total anggaran sebesar 103 miliar. Pada tahun 2015 dan 2016, jalan berkategori baik meningkat sampai dengan 800 km. Menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 sebesar 117 miliar dan pada tahun 2016 sebesar 173 miliar. Jadi, jalan di Kabupaten Barito Timur
semula sepanjang 934,28 km, bertambah menjadi 968,97 km. Hal ini dikarenakan adanya pembuatan jalan baru di wilayah pedesaan dan kecamatan, yang bertujuan untuk akses antar desa dan kecamatan yang sebelumnya belum tersedia akses jalan dengan besaran biaya untuk infrastruktur pada tahun 2017 adalah sebesar 143 miliar lebih. Ini banyak terima kasih Pak bagi pemerintah yang membangun jalan supaya memang sangat memudahkan bagi masyarakatnya, dan diharapkan supaya cepat selesai supaya enak mengeluarkan hasil bumi. Harapan ke depan supaya jalannya semakin bagus lagi. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan penyelesaian jalan sampai dengan tahap perkerasan dan pengaspalan jalan pada tahun 2018 yang tetap akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah desa kecamatan. Begitu juga dalam rangka untuk percepatan pembangunan desa dalam konsep ngamuan tumpuk. Pemerintah daerah juga terus berjuang untuk peningkatan anggaran dana desa dan juga menganggarkan minimal 40 juta per desa untuk kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah daerah juga mengarahkan kepala desa dan aparaturnya untuk menyusun program APBDes agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa masing-masing. Hal dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan penuntasan misi Kabupaten Barito Timur pada poin kedua, yakni membangun dan meningkatkan sarana prasarana jalan, jembatan, penunjang pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk percepatan pembangunan, serta melakukan percepatan pembangunan desa melalui konsep mandiri pedesaan ngamuan tumpuk dengan pola transparan dan aspiratif. Kemudian di bidang kesehatan, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan penganggaran yang maksimal di setiap tahun anggaran, dengan mengacu pada ketentuan bahwa anggaran untuk kesehatan minimal 20% dari total APBD Kabupaten Barito Timur, sehingga untuk kesehatan dianggarkan pada tahun 2013 sebesar 32,9 miliar, pada tahun 2014 sebesar 24,7 miliar, pada tahun 2015 sebesar 45,9 miliar, pada tahun 2016 sebesar 54,9 miliar, pada tahun 2017 sebesar 53,6 miliar. Sehingga dari hal dimaksud dapat terlihat peningkatan bidang kesehatan di Barito Timur yang semula pada tahun 2013 adalah 1 unit rumah sakit, 1 unit rumah bersalin, 11 unit poskesmas, 163 unit posyandu, 5 unit klinik, 65 unit poskesdes. Dan pada tahun 2013, kondisi fasilitas kesehatan sekitar 30% yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Kemudian, data pada tahun 2017, total jumlah fasilitas kesehatan di Barito Timur adalah sebagai berikut: 1 unit rumah sakit, 1 unit rumah bersalin, 11 unit puskesmas, 164 unit posyandu, 7 unit klinik, 69 unit poskesdes, dengan kondisi fasilitas dan pelayanan yang semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur juga terus meningkatkan jumlah petugas kesehatan. Dari data tahun 2016, total petugas kesehatan adalah 382 orang, ditambah 5 dokter spesialis, 19 dokter umum, dan 6 dokter gigi. Setiap tahun, pemerintah daerah juga membiayai putra-putri Barito Timur yang berprestasi untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran melalui anggaran yang dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Timur. Dan dengan program ini, maka diharapkan di Barito Timur dapat memenuhi kebutuhan ketersediaan dokter. Kemudian, menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kabupaten Barito Timur
dan juga program BPJS untuk lansia dan masyarakat tidak mampu. Ini merupakan perwujudan atas program pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur terhadap misi Kabupaten Barito Timur poin ketiga, yakni meningkatkan penataan kesehatan masyarakat, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Aku studi Wah Timur dan harus bantu dari pemerintah daerah untuk berobat gratis dan harus teh sehat sampai ke mudi ma Lebo Hangina. Saya Kepala Desa Lebo ini menceritakan bahwa ada salah satu masyarakat saya yang dulu sakit dan sampai dirujuk ke rumah sakit Ulin Banjarmasin dan mendapatkan pelayanan gratis berkat adanya kartu BPJS. Kemudian dibantu juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, yaitu oleh Bapak Bupati, yaitu Ampera Aji Mebas, dibantu dalam baik ambulan maupun sampai menjaga di sana maupun perawatan di sana. Pada bidang pendidikan, pemerintah juga konsisten sesuai dengan ketentuan aturan bahwa setiap tahun anggaran agar penganggaran di bidang pendidikan minimal 20% dari total APBD Kabupaten Barito Timur. Peningkatan program di bidang pendidikan menjadi prioritas pemerintah daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Adapun anggaran pendidikan setiap tahun juga disepakati dengan nilai yang cukup besar pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Timur, yakni pada tahun 2013 sebesar 190 miliar, pada tahun 2014 sebesar 221 miliar, pada tahun 2015 sebesar 236 miliar, pada tahun 2016 sebesar 220 miliar, pada tahun 2017 sebesar 190 miliar. Adapun jumlah sekolah pada tahun 2013 sebanyak 145 unit sekolah. Dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 149 unit sekolah. Dengan jumlah tenaga pendidik pada tahun 2013 sebanyak 1.507 orang. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.735 orang. Begitu juga pada angka partisipasi sekolah di Barito Timur. Pada tahun 2013 dengan angka partisipasi sekolah sebesar 70,8% dan meningkat menjadi 75% partisipasi sekolah di tahun 2017 dengan pengelompokan jenjang pendidikan antara 7-12 tahun dengan angka partisipasi 100%. Jenjang pendidikan antara 13 sampai dengan 15 tahun dengan angka partisipasi sebesar 97,11%. Jenjang pendidikan antara 16 sampai dengan 18 tahun dengan angka partisipasi sebesar 65,38%. Jenjang pendidikan antara 19 sampai dengan 24 tahun dengan angka partisipasi sebesar 27,90%. Peningkatan ini tentunya atas upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Timur. Selain itu, dalam menghadapi kesiapan generasi di Barito Timur, pemerintah daerah juga terus mendukung eksistensi sekolah menengah kejuruan yang diharapkan dapat menyiapkan tenaga siap pakai di Kabupaten Barito Timur. Adapun sekolah menengah yang ada di Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut. SMKN 1 Dusun Timur dengan program studi otomotif, elektro, multimedia, dan administrasi perkantoran. SMKN 2 Dusun Timur dengan program studi teknik konstruksi bangunan, teknik konstruksi batu beton, teknik gambar bangunan, akuntansi, administrasi perkantoran, tata busana, dan teknik komputer dan jaringan. SMK Jajaka dengan program studi perawatan kesehatan dan farmasi. SMKN 1 Paku dengan program studi perkebunan, pertanian, dan pertambangan. SMK Betel Matara dengan program studi tanaman pangan dan hortikultura. SMKN 1 Raren Batuah dengan program studi pertambangan, pertanian,
perkebunan, teknik komputer dan jaringan, otomotif, teknik gambar, bangunan, dan akuntansi. Dan juga perhatian maksimal pemerintah daerah kepada sekolah umum dari PAUD sampai dengan SMU sederajat dalam hal pemenuhan tenaga pendidik dan fasilitas belajar mengajar. Begitu juga perhatian pemerintah terhadap siswa dan siswi berprestasi, disiapkan anggaran beasiswa yang dianggarkan setiap tahun di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bari Timur pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan total anggaran sebesar 260 juta. Sedangkan untuk bantuan mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Bari Timur adalah tahun 2013 sebesar 30 juta, tahun 2014 sebesar 20 juta, tahun 2015 sebesar 624 juta, tahun 2016 sebesar 512 juta, tahun 2017 sebesar 782 juta. Kemudian, jumlah mahasiswa kedokteran yang dibiayai oleh pemerintah daerah Barito Timur adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013 sebanyak 3 orang. Pada tahun 2014 sebanyak 2 orang. Pada tahun 2015 sebanyak 6 orang. Pada tahun 2016 sebanyak 8 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 15 orang. Begitu juga untuk menghindari beban orang tua murid dan untuk meningkatkan partisipasi sekolah bagi putra dan putri Barito Timur, telah diprogramkan bebas biaya pendidikan sampai dengan 12 tahun sebagai bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan misi Kabupaten Barito Timur pada poin keempat, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. Dengan program gratis pendidikan kami sangat merasa terbantu sekali. Semoga dengan program pemerintah seperti ini anak-anak kami bisa lulus sekolahnya dan menjadi anak yang pintar. Sukses untuk Barito Timur. Begitu juga di bidang pertanian. Pembukaan lahan sawah baru juga terus ditingkatkan berikut didukung oleh bantuan alat-alat pertanian kepada para petani di Kabupaten Barito Timur. Dengan total luas sawah di Kabupaten Barito Timur sampai dengan tahun 2017 adalah 18.780 hektar dengan capaian produksi sebesar 28.654 ton per tahun. Produksi pertanian diperkirakan akan terus meningkat dengan teknologi Haston yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dinas Pertanian juga memberikan asuransi gagal panen ke setiap kelompok tani agar petani tetap terjamin dalam melaksanakan pengelolaan lahan pertaniannya. Dan atas upaya maksimal yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan para petani, maka Kabupaten Barito Timur mampu menjadi penghasil gabah nomor urut 4 besar di Kalimantan Tengah. Untuk bidang peternakan, melalui program bantuan bibit ternak kepada masyarakat secara berkelanjutan, maka populasi ternak di Barito Timur terus meningkat. Tercatat di Barito Timur, populasi ternak pada tahun 2016 adalah babi 36.667 ekor, sapi potong 1.449 ekor, kerbau 1.002 ekor, kambing 801 ekor. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur memprioritaskan menyalurkan bantuan bibit ternak itik bagi masyarakat. Pada bidang perkebunan, pemerintah daerah juga memprogramkan bantuan bibit, pupuk, dan alat perkebunan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 terdata, luasan daerah perkebunan di Barito Timur adalah sebagai berikut. Karet seluas 54.167,2 hektar. Kelapa sawit seluas 374,75 hektar. Kelapa seluas 168,80 hektar. Kopi seluas 31,42 hektar. Kakao seluas 82,36 hektar.
Dan pada tahun anggaran 2017 dan 2018, pemerintah kabupaten mengembangkan bidang perkebunan pada jenis tanaman kopi dan kakao. Mengingat harga jual komoditi ini cenderung meningkat dan stabil setiap tahunnya. Begitu juga di bidang perikanan. Rata-rata peningkatan produksi per tahun di Barito Timur adalah 4,46%. Sehingga pada tahun 2016 produksi perikanan meningkat sampai dengan 1.180,80 ton per tahun. Produksi tertinggi yakni berada di Kecamatan Pematang Karau. Peningkatan produksi perikanan ini meningkat dengan terlaksananya dengan baik program bantuan bibit, kolam dan pakan untuk wilayah bukan perairan dan bantuan alat tangkap setiap tahun bagi wilayah potensi perikanan daerah perairan. Pelaksanaan program pertanian, peternakan, dan perikanan yang terukur dan berkelanjutan ini adalah gambaran dari pelaksanaan misi Kabupaten Barito Timur pada poin kelima, yakni pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan berdasarkan keahlian serta kearifan lokal masyarakat. Saya petani dari Desa Lebo, dari kelompok tani Tayum Indah 1, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya pemerintahan Kabupaten Barito Timur, karena telah banyak memberi bantuan kepada kami, khususnya petani di Desa Lebo ini, seperti ada 5 unit traktor, hand traktor yang sudah kami terima, kemudian ada 2 unit mesin pompa kecil, 1 unit mesin pompa besar, jadi seluruhnya itu 3 unit untuk mesin pompa. Kemudian ada asuransi yang baru-baru ini kami terima pada acara tanam perdana kemarin. Kemudian dari bantuan-bantuan tersebut sangat jelas terasa oleh kami menjadi sebuah peningkatan untuk kesejahteraan kami sebagai petani, di mana hasil panen kami bisa 2 kali lipat dari hasil sebelumnya, di mana kami waktu itu masih menggunakan sistem tradisional. Dari hal itu juga kami bisa mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah, kehidupan kami sendiri, dan syukur ada juga lebih-lebih biar sedikit untuk tabungan-tabungan. Dan untuk kedepannya mungkin kami sangat berharap yang diutamakan adalah irigasi yang masih belum optimal. Kemudian ada harapan kami juga ada untuk mesin perontok padi dan mesin pemanen. Mungkin itu yang harapan-harapan kami, semoga bisa diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan kami sebelumnya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Kami petani karet sangat terbantu oleh pemerintah daerah Bartim. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, khususnya kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan bibit karet yang pernah kami terima. Semoga dengan bibit karet itu dapat memberi hasil baik kepada kami. Nah, harapan kami ke depannya supaya harga karet ini dapat ditingkatkan lagi masalah harganya, supaya perekonomian kami khususnya petani karet dapat baik. Jadi mengenai tik potong ini banyak keunggulan-keunggulan yang didapat. Pertama, mudah dalam pemeliharaannya, kemudian bahkan tidak harus mutlak dari pabrik, tetapi kita mengutamakan hasil sampingan limbah yang ada di kabupaten ini, Pak. Jadi saya kira kalau untuk mengembangkan tik tidak ada kesulitan karena setiap daerah mempunyai bahan baku pembuat. Pemerintah daerah alhamdulillah sudah bagus sekali, ada respon yang sangat signifikan, yaitu dengan dikucurkannya 8.000 ekor anak bebek untuk 80 kepala keluarga. Nah, ini sudah panen. Harapan ke depan adanya suatu kesinambungan dalam rangka mengisi pasar produk daging bebek, karena saat ini banyak daerah-daerah yang masih memerlukan. Contohnya kemarin ada pengiriman dari Jawa, seyogianya kita saja yang mengirim.
yaitu di Kutai Kartanegara sebanyak 6 kontainer. Nah, kita menjajaki ke sana dan peluangnya ada. Sangat berterima kasih karena selama ini kami tidak mungkin kami akan berdiri sendiri tanpa bantuan uluran tangan para pemikir, pemimpin kami yang ada di kabupaten ini. Dan ini sangat berterima kasih atas semua komponen pengelola bebek, tidak ada kecuali, kepada Bapak Bupati khususnya dan kepada Dinas Pertanian dalam hal ini yang sebagai pembina. Kita dari khususnya wilayah Pematang Karau, karena saya membidangi wilayahnya di sana, artinya sangat berterima kasih atas ada inisiatif pemerintah daerah untuk membantu kita. Artinya bebek organik ini kan, bebek packing organik itu sangat membantu kita. Itu sangat kita berterima kasih besar, dan kedepannya mudah-mudahan kita lebih dibantu lagi ataupun dibina lagi supaya agak lebih baik lagi dalam kita melaksanakan pemeliharaan bebek organik yang ada sekarang ini. Dan tadi malam baru kita panen kurang lebih 400 ekor. Itu aja. Banyak terima kasih atas bantuan yang khususnya kepada Bupati Barito Timur yang telah kemarin tuh kita dari KTNA juga artinya memaparkan program ini kan, ditanggapi oleh Bupati Barito Timur, dan sekarang itu kita sebagai pengurus kelompok artinya sangat antusias untuk itu. Terima kasih. Bidang usaha koperasi, mikro kecil menengah atau UMKM, pemerintah juga terus mendorong pengembangan koperasi di Barito Timur dan menata secara berkala terhadap keberadaan koperasi yang aktif dan melakukan pembinaan terhadap koperasi yang dinilai aktif dan berkembang. Terdata sejumlah koperasi di Kabupaten Barito Timur sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 130 unit koperasi dengan pengelompokan KUD sebanyak 11 unit, KPN sebanyak 10 unit, Kopkar sebanyak 3 unit, koperasi berbadan hukum lainnya sebanyak 106 unit. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian juga mendorong perkembangan UMKM di Barito Timur melalui kerjasama dengan pihak perbankan di Kabupaten Barito Timur melalui kredit usaha rakyat atau KUR, yakni pinjaman untuk modal usaha bagi masyarakat dengan angsuran ringan 0,41%. Perkembangan UMKM juga terus didukung oleh perbankan yang ada di Barito Timur. Bank Kalteng terdiri dari 1 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu. Bank Mandiri terdiri dari 2 kantor cabang pembantu. BNI terdiri dari 1 kantor cabang pembantu. BRI terdiri dari 4 kantor cabang pembantu. Peningkatan kemampuan keuangan masyarakat Barito Timur juga terlihat dari meningkatnya daya simpan masyarakat pada bank yang ada di Kabupaten Barito Timur. Sesuai dengan data per Januari sampai dengan Desember 2016, jumlah simpanan masyarakat Barito Timur adalah sebagai berikut. Pada Januari 2016 sebesar 315.684,53 sen. Pada Desember 2016 meningkat menjadi 360.530 sen. Hal ini tentunya merupakan keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan keuangannya. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur yang mana telah membantu saya berupa alat kompresor untuk membantu setiap saya berkarya. Harapan saya ke depan untuk pemerintah Kabupaten Barito Timur lebih memperhatikan lagi kepada teman-teman sesama seniman-seniman yang ada di Barito Timur, karena banyak seniman-seniman Barito Timur khususnya yang muda-muda yang mereka dalam berkaryanya sangat bagus-bagus dan berkualitas serta berpotensi bisa menciptakan lapangan kerja di daerah Barito Timur sendiri, karena konsep-konsepnya
serta karya-karyanya tidak kalah dengan kualitas serta keindahannya dengan daerah-daerah lain apabila pemerintah daerah lebih memperhatikan dan dibantu penunjangnya. Ini adalah mesin cuci helm yang dibantu oleh pemerintah Bartim pada tahun 2016. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan kami dapat merasakan hasilnya sekarang juga bisa membantu orang yang mau mencucikan helmnya. Terima kasih Pak Bupati atas perhatian kepada kami masyarakat kecil. Tahun 2014 kami pernah dibantu berupa alat-alat perbentilan seperti kunci, kompresor, spare part, dan sangat membantu kami atas bantuan yang diberikan itu. Terima kasih kepada pemerintah Barito Timur, semoga sukses selalu. Aku arti ini baru ngatur terima kasih arti ini dia tahun 2015 ini aku ya mempenghala nih baru takam suap pamerat artinya suap pamerat mah tamiang abu kia baru sehingga baru naan abu kiro na bantu artinya hanya pakai ijangat tero bona ami ma aku boda mi di pamerat tau dina yari baru nami hanya alat itu hanya tadi miliar dina iro baru na terima dia aku jadi iro aku hanya pada ngatu terima kasih ma pemerintah bilang terima kasih hanya iro ma Bapak Bupati pada. Kami dari kelompok tani mufakat bersama tahun 2016 kami mendapat bantuan dari pemerintah yaitu penggilingan padi. Nah dari penggilingan padi itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah di mana telah membantu kami dan selalu memberi kemudahan kepada masyarakat kelompok tani di Muntai Karau khususnya yaitu dalam melaksanakan yaitu penggilingan padi ini. Dan harapan kami juga ke depan semoga pemerintah daerah tetap artinya membangun di Muntai Karau ini yaitu terutama di bagian pertanian supaya lebih maju lagi. Itu harapan kami dari kelompok tani mufakat bersama Muntai Karau. Sekian dan terima kasih. Pada bidang tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur juga terus melakukan pengawasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui dinas teknis yang membidangi baik melalui regulasi aturan ataupun pengawasan yang secara kontinu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Data terakhir jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 55.679 pekerja. Pada tahun 2016 naik menjadi 64.928 pekerja atau naik 16% dari tahun 2013 dengan kemampuan tambahan serapan tenaga kerja sebanyak 9.249 pekerja yang terbagi menjadi beberapa pengelompokan jenis pekerjaan. Pada bidang pertanian, perkebunan 35.100 pekerja. Pada bidang pertambangan 4.587 pekerja. Pada bidang industri pengolahan 2.969 pekerja. Pada bidang listrik dan air 158 pekerja. Pada bidang bangunan dan konsultan
2.758 pekerja. Pada bidang perdagangan, UMKM, hotel dan restoran, 7.883 pekerja. Pada bidang pengangkutan dan telekomunikasi, 919 pekerja. Pada bidang keuangan, persewaan dan jasa, 275 pekerja. Pada bidang jasa servis pelayanan jasa, 10.279 pekerja. Peningkatan serapan tenaga kerja ini tentunya pengaruh dari program ketenagakerjaan dan regulasi aturan yang menerapkan sistem 70/30 untuk penyerapan putra dan putri daerah di Kabupaten Barito Timur. Pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan dan ketenagakerjaan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan misi Kabupaten Barito Timur secara khusus pada poin ke-6, yakni pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan di segala bidang melalui koperasi dan usaha mikro kecil menengah UMKM menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta perlindungan tenaga kerja lokal dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan, kami mendapatkan pekerjaan dengan layak dan dapat menghidupi keluarga kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pemerintahan Kabupaten Barito Timur dan juga dalam melindungi ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Timur. Pemerintah juga terus meningkatkan program peningkatan kerukunan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan melalui bantuan kegiatan keagamaan, bantuan rumah ibadah dan bantuan operasional rumah ibadah, serta bantuan bagi petugas keagamaan dan bantuan untuk organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemudian pemerintah menyiapkan anggaran untuk program dimaksud melalui dana hibah dan dana bantuan sosial yang dianggarkan setiap tahun dengan data sebagai berikut. Tahun 2013, dana hibah sebesar 29,4 miliar. Dana bantuan sosial sebesar 7,1 miliar. Pada tahun 2014, dana hibah sebesar 22,8 miliar. Dana bantuan sosial sebesar 6,3 miliar. Pada tahun 2015, dana hibah sebesar 23,9 miliar. Dana bantuan sosial sebesar 2,7 miliar. Pada tahun 2016, dana hibah sebesar 36,9 miliar. Dana bantuan sosial sebesar 1,9 miliar. Pada tahun 2017, dana hibah sebesar 38 miliar. Dana bantuan sosial sebesar 1,5 miliar. Kemudian pembinaan terhadap pemuda, olahraga dan seni budaya. Pemerintah daerah juga terus meningkatkan pembinaan kepada generasi muda di Kabupaten Barito Timur, baik melalui olahraga dan seni budaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan kepemudaan, baik melalui Karang Taruna, pramuka, dan organisasi kepemudaan lainnya. Untuk peningkatan prestasi cabang olahraga dan promosi terhadap seni budaya di Kabupaten Barito Timur, pemerintah daerah setiap tahun anggaran menyiapkan ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan dimaksud melalui anggaran pada KONI, bantuan untuk Sanggar Seni se-Barito Timur, dan bantuan kegiatan kepemudaan yang bersifat pembinaan generasi muda. Program ini pun berjalan baik dengan diiringi prestasi putra-putri Barito Timur di bidang olahraga, seni budaya, pramuka, dan prestasi bidang kepemudaan lainnya. Pelaksanaan program pembinaan umat beragama, organisasi masyarakat, pembinaan generasi muda melalui olahraga dan seni budaya ini merupakan cerminan pelaksanaan misi Barito Timur ke-7, yakni pembinaan umat beragama secara adil, merata, dan pembinaan olahraga seni budaya. Terima kasih. Tabe selamat Ibu Melati, salam sejahtera Rempang, Om Swastiastu. Selama ini kerukunan antar umat beragama, khususnya hubungan
antara umat Hindu Kahringan dengan umat yang lain sudah terjalin seperti apa yang kita harapkan. Karena apa? Sekarang ada terbentuk FKUB Kabupaten Baritu Timur. Di sana sudah dilaksanakan beberapa kegiatan menyangkut kerukunan antar umat beragama. Itu dibuktikan beberapa kegiatan-kegiatan seperti safari nyepi, safari Natal, dan safari kegiatan-kegiatan Muslim yang ada di Kabupaten Baritu Timur. Nah, sekarang umat Hindu Kahringan, khususnya yang ada di Kabupaten Baritu Timur, khususnya untuk pembinaan dari pemerintah daerah, sudah banyak memberikan kontribusi sangat bagus. Itu dibuktikan beberapa bantuan melalui dana hibah atau bansos, baik untuk kegiatan-kegiatan biaya operasional kegiatan Balai Basarah maupun untuk bangunan fisik seperti Balai Basarah, itu sungguh-sungguh memuaskan bagi umat Hindu Kahringan. Nah, sekarang jumlah Balai Basarah yang ada di Kabupaten Baritu Timur itu berjumlah 43 Balai Basarah, 1 pura. Itu tersebar di beberapa kecamatan, khususnya yang ada di Kecamatan Patangketutuy, Awang, Dusun Tengah, dengan Kecamatan Pakutu yang umat Hindu Kahringannya masih banyak. Oleh sebab itu, kami dari Majelis Daerah Agama Hindu Kahringan Kabupaten Baritu Timur berterima kasih khususnya kepada pemerintah daerah yang senantiasa memberikan bantuan khususnya untuk pembinaan umat Hindu Kahringan yang ada di Kabupaten Baritu Timur. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini kami atas nama tokoh dari Muslim pertama-tama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tiada terkira khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Baritu Timur yang selama ini sangat memperhatikan tentang keberadaan umat, khususnya keperluan dan kebutuhan Muslim yang berkaitan dengan terlaksananya bantuan hibah rumah ibadah, yang tentu ini sangat membantu bagi kaum muslimin dalam rangka untuk bisa melangsungkan atau bisa melaksanakan keinginannya untuk membuat bagaimana bisa beribadah dengan tenang. Tentu salah satunya adalah dengan adanya rumah ibadah yang dibangun yang memenuhi syarat dan kebutuhan yang diinginkan. Dan itu alhamdulillah dengan pemerintah yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Ampera Aimebas beserta Bapak Haji Suryansah SKN, beliau telah banyak memberikan perhatiannya terhadap masyarakat dan khususnya di kalangan Muslim atau Islam. Kami sangat merasakan itu. Khususnya setiap tahun kami mendapatkan bantuan rumah ibadah atau bantuan yang dikhususkan untuk pembuatan, perehaban, dan sekaligus pengelolaan rumah ibadah itu sendiri. Terbukti beliau senantiasa mengucurkan dana untuk operasional rumah ibadah, sehingga rumah ibadah bukan saja dibangun, namun beliau berkehendak juga bisa beroperasi sebagaimana seharusnya. Dan itu tentu sudah dan sangat dirasakan selama ini tentang bantuan tersebut. Dan juga kami atas nama kaum muslimin dan tokoh dari kaum muslimin dan kaum muslimat mengucapkan ribuan terima kasih dengan harapan mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh pemerintah ini
diiringi juga dengan semangat oleh masyarakat yang dibantu, dalam artian gedung atau bangunannya atau rumah ibadahnya sudah dibantu. Tentu masyarakat pun harus dapat menggunakan rumah ibadah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bagaimana rumah ibadah itu difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Tinggal masyarakat bagaimana menyikapi itu. Dan tentu berkaitan dengan hal tersebut, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, mari kita sama-sama memakmurkan rumah ibadah, meramaikan rumah ibadah. Karena apapun alasannya, pemerintah sudah membuktikan perhatiannya khusus kepada kita. Tinggal kita yang bagaimana menyikapi bantuan pemerintah itu dengan terus serta memberikan andil khususnya dalam rangka memakmurkan rumah ibadah itu sendiri. Kemudian terkait dengan bantuan rumah ibadah ini, kami selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, juga tentu tidak salah kalau kami berharap semoga kedepannya bantuan ini terus lenggang adanya, dan mudah-mudahan pula jumlah atau volume dari bantuan itu bisa ditingkatkan sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya di kalangan kaum muslimin dalam rangka untuk membuat kenyamanan dalam sarana beribadah ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Itu yang kami harapkan dengan pemerintah. Kemudian terkait dengan hal tersebut, tentu kami sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat dan atas nama tokoh kaum muslimin juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selama ini sudah memperhatikan di aneka ragam dengan tidak mengenal satu jenis keyakinan saja. Semua keyakinan yang ada di Kabupaten Barito Timur telah diayuni secara merata, dan ini mudah-mudahan sekali lagi bisa berkesinambungan adanya, dan tentu mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh beliau ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Kemudian dalam kesempatan ini pula kami sebagai bentuk puji syukur kami dan ucapan syukur kami kepada pemerintah, kami juga mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dengan senantiasa memelihara kerukunan antar umat beragama. Bukan saja intern umat beragama, tetapi antar umat beragama. Sebab selama ini kita sudah dapat dan membuktikan bisa bergandengan tangan dengan baik kepada seluruh penganut agama yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Namun tidak salahnya kami berharap kembali bahwa semoga apa yang sudah kita bangun selama ini, kerukunan yang sudah kita bina selama ini, terus kita tingkatkan, terus kita pupuk, sehingga tidak ada celah siapapun yang bermaksud untuk membuat gesekan-gesekan di antara kita, apalagi kalau sampai membuat kita antar umat beragama ini terjadi permusuhan. Dan itu tentu sangat-sangat kita hindari dan tentu sangat tidak mungkin kita akan harapkan. Dan sekali lagi kami berharap mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, apapun yang ingin pemerintah lakukan untuk membangun Kabupaten Barito Timur ini bisa terlaksana sebagai sebab dari sinergitas yang kita bangun selama ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kami juga berharap kepada pemerintah agar senantiasa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur ini dengan tidak melihat siapa dia, apa keyakinannya, dari mana dia, tetapi lihat itu adalah masyarakat kita, yaitu masyarakat Barito Timur. Dan juga kami berharap kepada pemerintah, mudah-mudahan ke depan kita senantiasa bergandengan tangan, dan selama ini sudah itu kita buktikan, ternyata makna bergandengan tangan itu
sangat membawa kemaslahatan umat, sangat menguntungkan kepada umat, dan mudah-mudahan ke depannya pula kita senantiasa untuk memberikan kontribusi. Kami sebagai pemasyarakat kepada pemerintah senantiasa juga memberikan kontribusi yang positif, memberikan hal-hal yang positif, memberikan andil kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Juga dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan muslim dan umumnya seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Timur ini, mari kita bersinergi dengan pemerintah dalam bentuk memberikan kontribusi tadi dengan apapun yang bisa kita lakukan. Yang jelas, apabila itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mari sama-sama kita lakukan. Kita tentu tidak bisa membangun Kabupaten Barito Timur ini hanya kita serahkan kepada pemerintah dalam hal ini dengan Pak Ampera, dengan Pak Haji Suryansah semata, tetapi keikutsertaan kita tentu sangat kita harapkan. Tentu ini membuktikan bahwa kita setia kepada pemerintah, sebab agama kita mengajarkan tidak cukup hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tetapi juga agama kita mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah siapa? Yaitu pemerintah yang sekarang telah memimpin kita, dan tidak dibenarkan kalau kita mencoba untuk merongrong kewibawaan, apalagi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat membangun daerah kita. Itu sangat merugikan kita sendiri. Demikian harapan kami kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, atas nama tokoh dari kaum muslimin, memberikan harapan yang besar agar kita bisa bersinergi sekali lagi kepada pemerintah dan turut ambil bagian dalam pembangunan beserta pemerintah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan kiranya dijabah dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat berkiprah untuk daerah yang kita cintai ini, yaitu Kabupaten Barito Timur. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam hal ini kami sampaikan kepada kita semua, terlebih-lebih kepada pemerintah yang telah mendukung seluruh kegiatan gereja, baik itu dalam hal pembinaan secara rohani, menjalankan program-program kegiatan gereja, demikian pula dalam kegiatan pembangunan gereja. Nah, kita percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah dalam mendukung kegiatan tersebut, akan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan, yang akan membalasnya sesuai dengan berkat-Nya. Dan itu juga kami mengharapkan untuk seluruh masyarakat, terlebih-lebih warga jemaat GKI Tamiang Layang ini, untuk bersama-sama kita membangun masyarakat ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bangsa negara. Nah, teristimewa kita yang hidup di Tamiang Layang ini dengan berbagai macam golongan, agama, dan tentu kehadiran kita sebagai orang percaya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu kami mengimbau juga supaya setiap apa yang telah kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kiranya menjadi berkat. Dan kita yakin kalau kita menjadi berkat, itu merupakan satu bagian dari apa yang bisa kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan untuk menjadi berkat berarti kita juga mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara ini sebagai satu bagian yang juga tidak terpisahkan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Dan karena itu kami mengharapkan supaya kita hidup dalam kerukunan umat beragama yang tidak terlepas dari hubungan sosial kita dengan pihak-pihak yang lainnya. Dan saya juga mengharapkan untuk seluruh kegiatan-kegiatan mendatang, baik itu kegiatan pembinaan secara rohani, mental, atau spiritual, tetap terus-menerus dijalankan, dan untuk menambah keimanan kita kepada Tuhan. Dengan menambah iman kita berarti juga kita akan semakin saling mengasihi satu dengan yang lain.
Kita dukung semua program yang ada, baik itu pemuda, remaja, ataupun anak-anak, ataupun bapak ibu-ibu yang juga mendapatkan satu bagian yang tidak dipisahkan dari program gereja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pada tahun 2017, genap Kabupaten Bari Timur berusia 15 tahun. Pemerintah daerah juga terus mendorong perkembangan di bidang usaha masyarakat sebagai pendukung kemajuan daerah dengan memangkas birokrasi bidang perizinan, sehingga di Kabupaten Bari Timur menerapkan sistem perizinan terpadu satu pintu. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan usaha, upaya itu terlihat dengan terus berkembangnya bidang usaha seperti perhotelan pada tahun 2017. Sudah tersedia 270 kamar hotel dengan 403 tempat tidur dari 17 hotel dan penginapan di Bari Timur. Begitu juga di bidang usaha rumah makan, terus memperlihatkan peningkatan. Kemudahan dalam penerbitan perizinan ini juga berdampak positif kepada perkembangan usaha secara perorangan dan kelompok. Data terakhir pada sensus ekonomi tahun 2016 bahwa ada peningkatan sebesar 17% dari tahun 2013, yakni dengan total badan usaha perorangan dan kelompok berjumlah 498 unit usaha pada tahun 2017 dengan pengelompokan sebagai berikut. Perseroan terbatas berjumlah 59 unit usaha. Persekutuan komanditer berjumlah 187 unit usaha. Koperasi berjumlah 130 unit usaha. Usaha perorangan termasuk usaha dagang dengan perizinan berjumlah 122 unit usaha. Pada masa kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bari Timur periode 2013-2018, Ampera Ayemebas SEMM dan Haji Suryansah SKM, berbagai upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bari Timur terus ditingkatkan secara khusus, mengacu kepada 7 program misi Kabupaten Bari Timur. Namun demikian, sektor lain juga diakui masih ada yang belum maksimal dilaksanakan, berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan atas dasar prioritas utama pemerintah daerah pada bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, dalam rangka untuk mewujudkan Bari Timur sehat dan sejahtera. Atas pembangunan yang sudah dilakukan dan terprogram sejak tahun 2013 sampai dengan 2018, pemerintah daerah sudah dapat memprediksikan bahwa pada masa yang akan datang akan berkurang beban anggaran pada program prioritas yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2018. Dan pada tahap pembangunan berikutnya, maka program pemerintah akan dapat menjadikan beberapa prioritas pembangunan, yakni program peningkatan dan pemeliharaan bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pertanian, meliputi 1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan. 2. Peningkatan fasilitas pendidikan. 3. Peningkatan fasilitas kesehatan dan peningkatan status RSUD Tamiang Layang dan Puskesmas di 10 kecamatan. Program bidang pariwisata meliputi 1. Pembangunan dan pengembangan wisata budaya. 2. Pembangunan dan pengembangan wisata situs-situs bersejarah. 3. Pembangunan dan pengembangan wisata air terjun dan air panas di Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah. 4. Pembangunan dan pengembangan wisata penangkaran orangutan di Desa Patai. 5. Pembangunan dan pengembangan wisata perbukitan Gunung Kasali. 6. Pembangunan dan pengembangan wisata Taman Anggrek Hitam di Kecamatan Paju Epat. 7. Pembangunan dan pengembangan wisata perairan dengan potensi alam dan perikanan. 8. Pengembangan objek-objek wisata lainnya yang dianggap akan mampu untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bari Timur. Dan 9. Pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang wisata. Program penataan wilayah perkotaan menuju tata ruang kota yang ramah lingkungan meliputi 1. Pembangunan alun-alun kota. 2. Pembangunan ruang terbuka hijau bagi masyarakat berupa taman kota. 3.
rehabilitasi dan pembangunan tugu dan pembangunan gerbang perbatasan antar kabupaten provinsi. Program pembangunan fasilitas olahraga. 1. Pembangunan stadion olahraga. 2. Peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga di wilayah kecamatan. 3. Peningkatan pembinaan pada bidang olahraga, seni, dan budaya. Program peningkatan sarana bidang perdagangan dan perindustrian. 1. Pembangunan dan peningkatan pasar modern dan semi-modern. 2. Peningkatan dan pembangunan pasar desa atau pasar mingguan. Program peningkatan bantuan untuk modal usaha masyarakat. 1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan koperasi, UMKM, dan usaha masyarakat lainnya baik perorangan ataupun kelompok. 2. Meningkatkan bantuan bibit dan benih untuk kelompok tani di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Barito Timur ada untuk rakyat Barito Timur. Kemajuan yang kita perjuangkan adalah untuk kesejahteraan rakyat Barito Timur. Mari bangkit dan berjalan bersama antara pemerintah dan rakyat Barito Timur untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Barito Timur. Gumingamang talam jari janang kalalawah. Barito Timur jadi jaya untuk selama-lamanya, untuk tempat yang menjadi kebanggaan kita saat ini, dan untuk kebahagiaan generasi Barito Timur yang akan datang.